Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana Idul Fitri di luar negeri. Kita akan menuju ke rekan kami, ada yang di Kuala Lumpur, kemudian juga ada di jalur Gaza, Palestina. Tapi pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke Gaza, Palestina. Ada Edi Wahyudi di sana. Edi, seperti apa suasana Idul Fitri di tengah masa pandemi di sana? Alhamdulillah, sejak tadi malam suara takbir bersaut-sautan di jalur Gaza Palestina hingga pagi hari. Dan kegiatan sholat Idul Fitri di jalur Gaza Palestina sudah diberikan kesempatan oleh pemerintahan jalur Gaza Palestina, dalam hal ini dari Kementerian Wakaf dan juga dari Kementerian Kesehatan, untuk mengizinkan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid. Baik, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu perayaan Hari Raya Idul Fitri di sana? Ya, untuk tahun ini terasa sekali perbedaannya, karena memang dalam satu bulan Ramadan sendiri tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid, dan juga untuk pelaksanaan sholat idnya juga menggunakan protokoler kesehatan, yaitu di antara jamaah sholat Id itu tidak berdampingan, artinya dia ada jarak setengah meter di antara jamaah yang lainnya. Nah, Edi, kalau misalnya suasana sholat Id ini memang diizinkan di sana, tetapi dengan protokol kesehatan begitu ya. Lantas bagaimana dengan suasana, katakanlah silaturahmi di sana? Untuk silaturahmi memang hanya dikhususkan kepada tamu-tamu yang dekat. Tetapi dalam bentuk silaturahim yang sifatnya umum memang agak dikurangi, karena memang kondisinya seperti itu. Baik, biasanya berapa hari kalau untuk di Gaza Palestina sendiri ada perayaan Hari Idul Fitri meskipun dengan keterbatasan yang ada? Kurang lebih mereka silaturahim atau silaturahmi di antara keluarga, di antara rekan-rekan, itu lebih kurang 3 hari ramainya begitu. Nah, kalau dilihat dari kondisi seperti ini, seperti apa, Edi? Apakah juga kemungkinan akan 3 hari mereka tetap melakukan silaturahmi, atau mungkin ada himbauan dari pemerintah untuk tidak terlalu banyak bersilaturahmi? Benar sekali, ada himbauan, dan memang seperti halnya tadi kami sampaikan, ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri saja, diantaranya makmum atau jamaah sholat Idul Fitri itu harus menggunakan masker, kemudian membawa sejadah masing-masing, dan wanita belum diperkenankan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan dalam yang sifatnya umum, yaitu ada beberapa himbauan dari pemerintah, yaitu pemerintah akan menutup tempat-tempat umum, kemudian tempat-tempat taman-taman umum, taman-taman tentang rekreasi, dan juga memperketat tindakan untuk pencegahan pertemuan selama liburan Idul Fitri. Baik, Edi Wahyudi, ini kan banyak juga relawan asal Indonesia yang bertahan di Gaza, tidak bisa pulang juga ke Indonesia. Mungkin pengalamannya apa? Edi bisa cerita, mungkin berbagi, ingin salam juga ke keluarga. Boleh, Edi, silakan. Baik, terima kasih. Ya, kita di sini ada 31 relawan pembangunan Rumah Sakit Indonesia tahap kedua yang diinisiasi oleh Lembaga Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee. Dari 31 relawan ini memang kita berasal dari jaringan pesantren Al-Fatah seluruh Indonesia. Dan kita tidak berasal dari satu tempat. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, di Jabotabek, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan, dan juga Kalimantan Barat. Yang punya karakter masing-masing, tetapi alhamdulillah kita atas izin Allah ya bisa menyatu dalam satu kegiatan amal soleh pembangunan rumah sakit ini. Dan memang kegiatan kami cukup padat di bulan Ramadan ini, alhamdulillah. Di antaranya adalah kita setiap 10 hari sekali kita mengadakan acara khataman Quran. Kenapa? Karena memang setiap relawan itu diarahkan supaya satu hari bisa membaca Al-Quran itu 3 juz, sehingga kalau 10 hari bisa 1 khatam lah, 30 juz.
Kemudian juga kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan, karena Mercy tidak hanya membangun rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan. Di antaranya untuk bulan Ramadan ini, kita menyalurkan 1.000 paket buka puasa yang kita arahkan kepada fakir miskin, kemudian juga khususnya kepada petugas medis dan non-medis yang ada di Rumah Sakit Indonesia, yang kurang lebih ada sekitar 600 orang. Kemudian juga kita mengadakan pembagian paket sembako atau kemanusiaan sejumlah 1.000 paket yang nilainya kurang lebih 120 shekel atau lebih kurang 500.000 ya kalau dirupiahkan. Itu pun kita arahkan kepada petugas medis, non-medis ya, kemudian pekerja lokal, pembangunan, kemudian warga miskin dan takmir masjid di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Edi atas informasinya dari Palestina. Salam untuk para relawan di sana. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Kuala Lumpur di Malaysia. Ada Dimas. Dimas, bagaimana perayaan Hari Raya Idul Fitri saat ini di Kuala Lumpur? Baik, terima kasih Tisa. Dapat kami sampaikan bahwa hampir seluruh umat manusia Muslim yang ada di Malaysia pagi tadi menjalankan ibadah salat Idul Fitri di rumahnya masing-masing, termasuk juga para warga negara Indonesia yang ada di sini. Ibadah salat Id yang digelar di masjid hanya terbatas maksimal 30 jemaah yang mayoritas merupakan anggota dan pengurus masjid tempat. Tidak seluruh masjid maupun surau menggelar salat Id di Malaysia. Di wilayah persekutuan misalnya yang meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuhan, hanya terdapat 30 buah masjid dan surau yang diizinkan untuk menggelar ibadah salat Idul Fitri pada pagi hari tadi. Malaysia masih memberlakukan isolasi berskala nasional hingga tanggal 9 Juni nanti akibat pandemi COVID-19. Untuk itu pihak Malaysia menghimbau pada warganya supaya tidak melakukan kegiatan silaturahmi saling mengunjungi selama perayaan Lebaran kali ini. Jikapun tidak dapat terelakkan, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan ketentuan bahwa maksimal hanya 20 orang berkumpul di waktu tempat dan di tempat dan waktu yang sama. Itu pun harus memenuhi protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan antara satu dengan yang lain. Warga juga dilarang sama sekali berkunjung ke rumah kerabat atau sahabat di wilayah yang mengharuskan melintasi negara bagian. Para WNI yang berada di Kuala Lumpur dan sekitarnya sendiri, sebagian besar hanya beraktivitas di lingkungannya selama libur Lebaran ini. Beberapa di antaranya mereka melakukan kegiatan silaturahmi, saling kunjung yang sifatnya hanya terbatas dan tetap mentaati himbauan dari pemerintah setempat. Di tengah keterbatasan ini pun tidak kurang dari para WNI yang lebih memilih silaturahmi secara virtual, baik dengan sesama warga Indonesia di perantauan maupun keluarga yang ada di kampung halamannya masing-masing. Meski tidak hadir secara fisik, namun setidaknya silaturahmi secara virtual dapat mengobati kerinduan mereka di momen Lebaran kali ini. Sementara dapat kami gambarkan juga suasana di kawasan Bukit Bintang Kuala Lumpur yang menjadi pusat keramaian di Kuala Lumpur ini. Saat ini cukup ramai dikunjungi warga yang ingin menghabiskan libur Lebaran. Mulai dari warga yang hanya ingin menikmati suasana keramaian, berbelanja hingga mereka yang berburu makanan favorit di tempat ini. Warga seakan tumpah ruah merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Meski demikian, warga cukup tertib dan disiplin dengan tetap memakai masker selama berada di kawasan ini. Demikian. Baik, Dimas Purnomo melaporkan langsung dari Kuala Lumpur. Sebelumnya ada Edi Wahyudi dari Gaza, Palestina.